Sabilul Huda Ketandan RT 3. Seperti biasa dimulai jam setengah 6 sampai dengan jam setengah 7 pagi, dan insya Allah akan bersama Bapak Ustadz Haji Aristoka dari Karangkajen, Yogyakarta. Kemudian poin yang ketiga, kami informasikan kembali kepada seluruh jamaah bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu seperti biasa di Masjid Al-Ikhlas Kataran Raya diadakan kajian tafsir Quran atau tafsir Quran, dimulai pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Insya Allah akan bersama Bapak Ustadz Haji Joko Kowanto MPDI. Untuk itu kepada jamaah yang ada waktu untuk bersama-sama kami tunggu kehadirannya mengikuti kajian tafsir atau tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Kemudian terakhir, bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp45.185.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.096.000. Infak lain-lain Rp1.735.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.849.000, sehingga saldo akhir bekas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp44.487.000. Demikian keadaan bekas masjid Al-Ikhlas Kataran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah yang baru hadir untuk bersama-sama terlebih dahulu memenuhi barisan atau soft mulai paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan soft di belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini, agar tidak mengganggu ataupun mengurangi khusyukan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat. Terima kasih. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat dengan segera mulai. Kemudian untuk Bapak Ustadz Haji Joko Kowanto MPDI disilakan. Sekian yang kami sampaikan, atas nama taklim kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat, mengingatkan dan juga mengajak kepada diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah umumnya untuk selalu berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Allah berfirman, berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal terbaik di hadapan Allah adalah takwa. Jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia pada umumnya merupakan makhluk ciptaan yang terbaik di muka bumi ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikianlah firman Allah. Sebagai manusia yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan wujud dari
rasa syukur itu dapat diimplementasikan dalam bentuk meningkatkan ibadah, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain merupakan salah satu bentuk perbuatan yang terpuji, apalagi dibarengi dengan menyuruh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat Al-Imran ayat 110 sebagaimana khatib baca pada iftitah tadi, yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab berfirman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, sedang kebanyakan dari mereka adalah termasuk orang-orang fasik. Jama'ahullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran merupakan salah satu cara menyelamatkan bahtera masyarakat. Amal ma'ruf nahi munkar juga merupakan salah satu ciri dari khairul umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah demi manusia. Selanjutnya Al-Quran telah menegaskan dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jamaahullah, ayat ini menegaskan bahwa manusia benar-benar akan rugi hidupnya. Benar-benar manusia akan bertemu dengan kehancuran dalam hidupnya. Namun ada cara agar tidak merugi. Supaya tidak merugi, maka ayat ini selain terbiasa atau selain memiliki iman kepada Allah dan berbuat kebajikan atau amal soleh, maka manusia yang tidak merugi ini haruslah membangun budaya saling menasihati, saling mewasiati, saling mengingatkan dalam kebajikan, dalam kesabaran dan kebenaran. Artinya manusia haruslah saling mengingatkan tatkala lupa, saling menasihati tatkala melakukan kesalahan, dan saling menguatkan tatkala melakukan kebaikan. Disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Ini memiliki peran yang besar dalam rangka membangun kehidupan yang damai dan sejahtera dalam masyarakat. Jamaahullah, sebagai seorang muslim yang baik, maka jika melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat perbuatan yang menduga dosa,
ataupun kebatilan, maka hendaklah kita merubahnya. Baik itu terjadi di tempat sekitar kita, di tempat kerja, di lingkungan kampung, di mana saja, bahkan sampai pada tingkat negara misalnya, maka hendaklah kita berusaha melakukan upaya mencegah dan merubah yang mungkar itu menjadi hal yang baik. Hal ini supaya tidak terjadi satu bencana, satu bala, satu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang batil jika didiamkan atau kemaksiatan dibiarkan, kemungkaran tidak dipedulikan, sementara banyak orang yang melihatnya, banyak orang bahkan melanggar aturan norma-norma agama, maka kita yang mendiamkan, yang membiarkan, yang mencuekkan perbuatan-perbuatan dosa itu akan menerima efek, menerima dampak dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menurunkan azab, menurunkan bencana, menurunkan bala di satu tempat dengan maksiat, kemungkaran yang bergelimang itu tanpa memandang siapa yang ada di situ, apakah dia berdosa ataupun tidak, semuanya akan tertimpa oleh bencana tersebut. Untuk itu sebaiknya jika kita melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang mungkar dan maksiat, maka baik secara individu maupun secara kelompok kita berusaha, kita berupaya untuk memperbaiki dan berbuat demi keselamatan diri kita dan juga orang lain. Rasulullah berpesan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, melihat bergelimangnya perbuatan dosa, kemaksiatan, kebatilan, maka hendaklah ia berubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jamaahullah, jika kita sudah menyeru untuk berbuat baik, mencegah dari hal yang mungkar, maka kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kita selamat dari golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mulai hari ini, mari kita selamatkan diri kita, mari kita selamatkan keluarga kita, mari kita selamatkan masyarakat kita, mari kita selamatkan lingkungan kerja kita, dan juga orang lain yang lebih luas lagi, bahkan sampai negara misalnya, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang kemaksiatan dan kemungkaran, agar hidup kita dapat selamat di dunia dan di akhirat.
Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa, bermunajat dengan hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk, memohon bimbingannya. Mudah-mudahan kita diperbaiki agama kita, pelaksanaan agama kita yang menjadi pokok urusan kita. Diperbaiki kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah dalam mengisi kesempatan ini untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت خلافة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله